ketika si anak mempunyai kemampuan indigo, bahkan misalnya dia belum akil balik, apakah ini faktor dari dirinya sendiri atau memang ada faktor gangguan jin dari orang tuanya yang menurun ke si anak? Hal tersebut, kalau anak ya, dia diganggu dari kecil, maka faktor yang paling utama adalah faktor dari orang tuanya, Mbak. Saya akan jelaskan tentang apa yang namanya al-qurban. Kalau dalam bahasa Indonesia, al-qurban ini sering disebut sebagai tumbal. Khususnya di dunia supranatural, orang-orang yang senang ilmu-ilmu yang demikian ya. Tumbal atau kurban dijelaskan oleh guru saya, Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafidhahullah Ta'ala, perihal mewariskan ilmu sihir kepada orang lain. Beliau mengatakan, as-sahiru fi bidayati amalihi as-sahiru fi bidayati amalihi bima tu'allimuhu yudhillu fi adadil hawati minas sahara la yaqdiru illa ala a'mali sihril basitah as-sihrul adi. Pada tahap awal penyihir melaksanakan apa yang telah dia pelajari, ya, dia masih setara dengan penyihir-penyihir amatir lainnya. Jadi tidak bisa melakukan sihir kecuali hanya sihir yang basit, sihir yang sederhana. Wa huwa sihrun yasirun amaluhu, yakni sihir yang mudah diamalkan, ya, yang ritualnya mudah. Wa yasiru hilluhu, dan juga mudah untuk dihancurkan pengaruh sihirnya. Walakin liyadkhula fi zamratil muhtarifina la budda an yaquma bi sani'in yurda iblis. Ya. Tetapi untuk memasuki tahap penyihir yang profesional, dia harus mengerjakan apa yang diridhoi oleh iblis. Fayatlubu iblisa minhu fayatlubu iblisu minhu af'alan wa aqwalan minal kufril bawah. Maka iblis akan meminta kepada orang tersebut untuk mengerjakan ritual-ritual dan mantra-mantra yang di dalamnya terkandung kekufuran yang luar biasa. Kai yujannidu lahu minal jinni man yaqumuna bitanfidhi ma yatlubuhu minhum, supaya iblis nanti akan membekali tentara-tentara bangsa jin untuk melakukan apa yang dititahkan oleh orang tersebut. Wa fin nihayati wa ba'da dhulu'ihi fi sihri yatahattamu alaihi an yurita sihra li shakhsin akhar. Dan pada puncaknya, ketika orang tersebut sudah mencapai tahap master, ya, master sihir, dia diwajibkan untuk mewariskan ilmu sihirnya kepada orang lain. Wajib, Mbak. Kalau enggak, maka ancamannya dia akan disiksa oleh iblis. Pengaruh-pengaruh sihir yang tadinya untuk menyantet orang lain, untuk kekebalan, maka rasa sakit yang tadinya dipinjamkan oleh jin, sehingga dia ketika melakukan atraksi dia tidak merasakan sakit, maka saat itu juga sebelum sakaratul maut dia akan merasakan sakit yang luar biasa, sakit yang seharusnya di masa mudanya dia merasakan tapi tidak merasakan. Kalau dia tukang santet, maka rasa sakit yang ada di korbannya akan ditimpakan kepada orang tersebut kalau dia tidak berhasil mengkader orang lain untuk menjadi penyihir-penyihir berikutnya. Maka jelas, kadang kan para mbah-mbah yang memang punya ritual perjanjian, ikatan perjanjian dengan jin, dengan para setan, dia akan luar biasa, getol sekali. Luar biasa sungguh-sungguh untuk mencari kader penggantinya. Dan orang yang akan dijadikan kader penggantinya itulah orang yang paling dia sayangi. Biasanya wetonnya sama, ya, wetonnya sama, karakternya sama. Gimana cara transfernya? Macam-macam. Ada yang ketika sungkem
dimasukkan melalui tangan, ada yang dengan dielus-elus kepalanya, ada yang dengan dimasukkan melalui perantaraan minuman atau makanan, ya. Ada yang dengan namanya dituliskan kemudian digantung atau dituliskan dicemburkan ke suatu sumur yang memang dulunya dibuat tempat perjanjian atau di tempat 3 sungai yang bertemu di situ, macam-macam, tergantung ritual apa yang dulu pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, seperti itu, Mbak. Dan dalam kitab At-Tasyafi bil Quran dijelaskan juga penafsiran dari Syekh Al-Ballali ketika menjelaskan tentang firman Allah dalam surat Al-Isra, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Berserikatlah kepada mereka pada harta dan juga anak-anaknya. Maka kata Syekh Al-Ballali, ketika setan telah berserikat pada anak-anak manusia, maka anak-anak ini ketika masa kecilnya dia akan dibuat rusuh, dibuat sebab yang menyebabkan perpecahan di kalangan keluarganya. Bukan hanya keluarganya saja, tapi lingkup masyarakat yang ada di sekitarnya. Ada yang dibuat hasratnya selalu berkelahi sama teman-teman sebayanya masih kecil, ya. Ada yang nggak bisa diatur di sekolahnya, melawan gurunya, keras kepala, nggak bisa diatur oleh orang tua atau oleh para ustadznya. Itu